Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah metodologi penelitian Prof. Dr. Haji Teddy Priyatna MAG dan Bapak Syamsuddin Aziz Saputra MPD. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya yang sejak awal sudah banyak memberikan arahan, masukan, serta koreksi yang membuat penelitian ini bisa tersusun dengan baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Evaluasi Harian Berbasis Kuisis terhadap Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Fikih. Penelitian ini berangkat dari fenomena yang saya amati di Kota Cimahi dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran fikih. Media evaluasi yang digunakan oleh guru di sana masih didominasi oleh tes tulis konvensional. Cara ini memang umum digunakan, namun banyak siswa merasa cepat bosan, kurang termotivasi, dan akhirnya kurang aktif saat belajar. Sementara itu, perkembangan teknologi saat ini membuka peluang yang sangat besar untuk proses evaluasi menjadi lebih menarik. Salah satu media yang sering digunakan adalah Quizzes, yaitu aplikasi evaluasi berbasis game yang interaktif, penuh warna, dan musiknya, serta membuat suasana kelas lebih hidup. Quizzes bukan hanya memberikan soal, tapi juga menghadirkan kompetisi yang sehat dan umpan balik langsung. Hal ini yang membuat siswa merasa tertantang dan lebih bersemangat. Melihat kondisi ini, saya tertarik untuk meneliti apakah penggunaan Quizzes benar-benar bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama dalam pembelajaran fikih yang biasanya dianggap berat dan teoritis. Penelitian ini mencoba menjawab 3 rumusan masalah dalam pertanyaan bagaimana pemanfaatan media evaluasi harian berbasis Quizzes dalam pembelajaran fikih di Kota Cimahi. Yang kedua, bagaimana tingkat motivasi belajar siswa sebelum menggunakan Quizzes. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh penggunaan Quizzes terhadap motivasi belajar siswa setelah diberikan perlakuan. Adapun 3 teori landasan dalam penelitian ini. Yang pertama, teori konstruktivisme, di mana menjelaskan bahwa belajar terjadi ketika siswa aktif membangun pemahamannya. Lalu yang kedua, teori ARCS, yang menggambarkan bagaimana Quizzes menarik perhatian, relevan dengan kebutuhan siswa, meningkatkan kepercayaan diri, dan memberikan kepuasan melalui skor dan ranking. Lalu yang ketiga, teori gamifikasi, di mana menjelaskan pengaruh elemen-elemen permainan yang dapat meningkatkan motivasi, seperti poin, leaderboard, dan feedback yang secara langsung. Nah, ketiga teori ini saling berkaitan dan menjadi landasan kuat mengapa penggunaan Quizzes mampu meningkatkan motivasi belajar siswa secara signifikan pada penelitian ini. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan mendukung penelitian saya. Yang pertama adalah penelitian Pusparani. Di dalamnya menemukan bahwa Quizzes membuat siswa lebih fokus dan termotivasi karena suasana belajar menjadi seperti permainan. Lalu yang kedua dan ketiga yaitu penelitian Hamani dan Lesti Kartika, di mana menjelaskan bahwa penggunaan Quizzes sebagai media evaluasi pendidikan agama Islam meningkatkan partisipasi siswa secara signifikan karena adanya kompetensi yang sehat. Lalu, keunikan penelitian saya terletak pada fokusnya pada evaluasi harian dan penerapannya dalam mata pelajaran fikih, sehingga memberikan kontribusi baru bagi pengembangan evaluasi berbasis teknologi dalam pendidikan agama Islam, terkhususnya pembelajaran fikih. Adapun variabel utama pada penelitian ini yaitu X terhadap Y. X itu adalah media evaluasi harian berbasis Quizzes, sedangkan Y itu adalah motivasi belajar siswa. Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode yang digunakan adalah kuasi eksperimen dengan desain non-quantivalent control group design, yaitu membandingkan kelas eksperimen yang menggunakan Quizzes dan kelas kontrol yang memakai evaluasi konvensional. Kedua kelas memperoleh pretest dan posttest untuk melihat perubahan motivasi belajarnya. Lalu, penelitian ini dilakukan di Kota Cimahi dengan sampel 50 siswa dari kelas 11-8 sebagai eksperimen dan kelas 11-6 sebagai kontrol, di mana data dikumpulkan melalui angket motivasi belajar skala Likert 1-5. Setelah data diuji normalitas dan homogenitasnya, analisis dilanjutkan menggunakan independent sample t-test untuk mengetahui perbedaan motivasi antara kedua kelompok.
Pada hasil deskriptif menunjukkan kelompok eksperimen terjadi peningkatan motivasi belajar yang sangat besar, yaitu dari rata-rata 83,68 pada pretest menjadi 110,24 pada posttest, atau naik 26,56 poin. Bahkan di standar deviasinya itu turun dari 15,702 menjadi 3,982, yang berarti persepsi siswa menjadi lebih seragam setelah diberikan perlakuan. Nah, sementara itu pada kelompok kontrol yang menggunakan evaluasi konvensional, peningkatannya hampir tidak ada, hanya dari 77,96 menjadi 78,28 atau naik 0,3 poin saja. Setelah seluruh data pretest dan posttest diperoleh dari kedua kelompok, langkah selanjutnya adalah melakukan uji normalitas dengan menggunakan Safirovic. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa seluruh data memiliki nilai signifikasi di atas 0,5. Untuk pretest kelompok eksperimen nilainya adalah 0,073, posttestnya adalah 0,355. Sedangkan pada kelompok kontrol nilai pretestnya adalah 0,072 dan posttestnya adalah 0,89. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Setelah dinyatakan normal, data kemudian diuji homogenitasnya dengan menggunakan Leibniz test. Nilai signifikasi yang diperoleh adalah 0,230, yang juga berada di atas 0,5. Ini berarti varians kedua kelompok ini, baik eksperimen maupun kontrol, dinyatakan homogen. Selanjutnya, hasil uji hipotesis melalui t-test hasilnya menunjukkan adanya perbedaan yang sangat signifikan antara motivasi belajar kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen yang menggunakan kuisis memiliki rata-rata 110,24, sedangkan kelompok kontrol hanya 78,28 dengan selisih 31,96 poin. Secara statistik, nilai signifikasinya adalah 0,00 yang lebih kecil dari 0,05, serta T hitungnya adalah 21,169 yang jauh lebih besar dari T tabel yaitu 2,011. Nah, ini juga menegaskan bahwa perbedaan ini benar-benar signifikan. Dengan demikian, H0 ditolak dan HA diterima, yang berarti penggunaan kuisis terbukti berpengaruh signifikan dalam peningkatan motivasi belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan, motivasi belajar siswa pada kelompok eksperimen mengalami peningkatan yang sangat signifikan setelah menggunakan evaluasi harian berbasis kuisis. Rata-ratanya naik dari 83,68 menjadi 110,24, sedangkan kelompok kontrol yang memakai evaluasi konvensional hanya naik sedikit dari 77,696 menjadi 78,28. Ketika saya bandingkan dengan uji T, selisih rata-rata motivasi antara dua kelompok ini mencapai 31,96 poin dengan nilai signifikasi 0,000 dan T hitung 21,169, sehingga bisa dipastikan bahwa peningkatan ini memang signifikan. Artinya penggunaan kuisis benar-benar memberikan pengaruh besar terhadap motivasi belajar siswa. Jika saya hubungkan dengan teori, hasil penelitian ini sesuai dengan teori ARCS, di mana kuisis mampu menarik perhatian siswa, meningkatkan kepercayaan diri, dan memberikan kepuasan melalui skor dan peringkat. Temuan ini juga sejalan dengan teori konstruktivisme, di mana siswa lebih aktif, terlibat langsung, dan menikmati proses evaluasi yang interaktif. Hasil tersebut konsisten juga dengan penelitian Pusparani, Amani, dan juga Lesti Kartika, di mana dalam penelitiannya menemukan bahwa kuisis dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kuisis dapat dimanfaatkan dengan baik sebagai media evaluasi harian dalam pembelajaran fikih. Lalu, motivasi belajar siswa sebelum menggunakan kuisis berada pada kategori yang sedang. Setelah menggunakan kuisis, motivasi belajar meningkat secara signifikan dan dibuktikan dengan hasil uji T yang menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap motivasi belajar siswa setelah perlakuan. Keterbatasan penelitian ini mencakup sampel yang sempit, durasi intervensi yang singkat, lalu fokus yang hanya menilai motivasi tanpa melihat pemahaman materinya.
Nah, penelitian berikutnya disarankan memperluas cakupan sampel, menambahkan variabel seperti hasil belajar, terus memperpanjang waktu penerapannya, serta membandingkan kuisis dengan platform atau model evaluasi digital lainnya. Demikian pemaparan penelitian saya. Terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah memberikan kesempatan dan masukan berharga bagi penelitian ini. Semoga penelitian ini memberikan manfaat khususnya dalam pengembangan evaluasi pembelajaran berbasis teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.